Di podcast sepak bola. Ini adalah podcast sepak bola di episode perdana. Tapi sebelum kami memulai podcast kami, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya adalah Andreas Royando dan ada teman saya namanya Timi Arden. Ya, di sini kita akan membahas tentang sepak bola ya timnya. Tentang bro. Paling dari rumor transfer ya. Rumor transfer, terus ada rumor-rumor kayak contohnya kayak perdebatan gitu, kayaknya asik tuh bakal kayak gitu tuh. Asik banget. Dari segala sudut pandang. Nih, karena apa ya? Karena kita kan masih muda dan sepak bola tuh sangat luas dengan umurnya. Bahkan sampai siapa sih pemain yang paling tua tuh? Ada kalau nggak salah pemain yang paling tua. Paling tua di mana dulu nih? Yang di seluruh liga aja, di seluruh liga. Secara umum. Kalau gue sih taunya yang terakhir kali paling tua yang gue tahu sih itu pemain Piala Dunia Mesir yang pas 2018 kemarin ya. Yang itu ya? Gue lupa 43 tahun. Sama, gue juga lupa itu. Tapi ngomong-ngomong tua nih, ada juga sesosok pemain yang sudah tua yang sekarang sedang berkarir di Juventus, yaitu Cristiano Ronaldo. Sebut saja Cristiano Ronaldo, ya. Emang ada apa nih rumornya dengan seorang Cristiano Ronaldo nih, Tim? Oh, dari gue, kayak rumor gue enggak banget. Di PSG ya, tanpa Teraja kan PSG kan udah langganan juara Liga Prancis ya. Iya. Meskipun kalau saingan juga ya cuman poinnya beda-beda tipis gitu, tapi kan kalau CR kan lebih butuh yang seger-seger gitu tuh, yang lebih menantang gitu. Kayak lebih butuh yang challenge-nya lebih oke lah. Iya. Gitu. Kayak Juventus kan meskipun tantangannya terakhir tuh yang lawan Atletico di Liga Champions. Yang musim lalu ya? Iya, itu yang apa? Di leg pertamanya kan itu kan sempat diremehin karena udah kalah 2-0. Pas di Turin yang leg kedua ya, langsung dihabisin bro, nggak main-main. Itu sih kalau menurut gua kayaknya kayak karena di Italia juga lebih ini kan, lebih seger kan, pemain-pemainnya juga lebih kuat-kuat gitu. Nah terus ya gitu aja sih. Kalau dari tim aja kayak gitu ya, kalau menurut gua ada benernya juga. Karena kalau ke PSG ngapain ya? Paling ke PSG juga meraup gajinya doang karena gaji. Tapi di situ nggak ada tantangannya gitu. Jadi kayak nggak seger lah. Terus juga. Soalnya gini, dari gua juga nih. Ronaldo kan ini kalau rajanya Liga Champions banget lah kalau gua lihat tuh. Yeah. Nah, sedangkan PSG tuh begini. PSG tuh isinya main bagus, tapi mental di Eropa nggak ada. Ya nggak sih? Itu juga termasuk tuh. Belum ada mentalnya kalau di Eropa. Kayak gampang banget jatuh gitu mentalnya tuh. Karena gimana ya, kalau misalkan kayak gitu juga percuma kalau misalkan cara juga berjuang sendiri, sedangkan mental timnya kan ini juga gitu. Contohnya kalau misalkan ngomong-ngomong mental yang itu tuh Tim, kita ingat aja kasus yang pertandingan Portugal sama Prancis ketika si CR udah cedera. Oh, yang itu ya, yang pas final Euro 2016 yang kata baru belum ada setengah jam main udah cedera ya? Iya, final Euro. Itu kan meskipun Portugal yang bakal digadang-gadang kalah, tapi karena mental yang mereka juga mau bersaing gitu loh. Terus di samping itu juga CR juga mendukung kan, gitu. Bedanya gini, itu kalau menurut gue. Ronaldo tuh tipenya tuh mampu ngangkat tim di saat ngedown. Kalau Ronaldo tuh gitu. Tapi udah tradisi, emang udah kebiasaan itu, sih. Apalagi pas ini di pertandingan UEFA Champions League 2 tahun yang lalu, pas lawan Juventus juga, pas masih di Madrid, yang udah ngedown di leg kedua Santiago Bernabeu, lawan Juventus udah ngedown, udah agregat sama-sama 3-3 tuh. Nah, bukan identitas klub sendiri. Kayak gitu sih. Berubah lah. Terakhir nih tim tentang topik Barcelona nih. Kan sekarang kan lagi pandemi corona.
ini kita berandai-andai aja ya. Ini Ya, kan ya. masih Ya. zamannya Bartomeu. Misalkan nih, ketika zaman Bartomeu ini kan, sekarang kan Barca juga lagi krisis keuangan kan. Nah, kalau misalkan bukan Bartomeu pemimpinnya, Laporta gitu, bakal terjadi nggak krisis keuangan kayak gini? Enggak. Secara finansialnya? Enggak. Nggak bakal? Kalau dari riwayatnya, orang sebelum Laporta tuh juga benar-benar niat juga ngembangin klub. Orang terakhir yang gue ingat sebelum Laporta tuh Charles Rexach itu. Makanya gue bilang nggak kenapa. Karena orang sebelum Laporta juga benar-benar mau ngebangun tim juga. Contoh suksesnya tuh gini, Charles Rexach mantan presidennya mau bawa Messi ke Barcelona di saat Messi gak bisa ini. Di saat Messi apa tuh namanya ya? Di saat Messi udah nggak bisa ini lagi apa tuh namanya sekolah sepak bola, Barcelona mau biayain. Gitu tuh contoh suksesnya. Jadi kalau gue lihat kalau Bartomeu atau Laporta kagak mimpin klub ya, gue rasa sih masalah kayak ginian yang kayak sekarang kagak kejadian sih kalau buat gue mah. Ya berdoa aja lah, semoga ketika nanti pas pemilihan bisa tahun depan ya bisa berjalan sesuai, bisa yang terbaik lah buat Barcelona, karena Laporta gitu, juga banyak rencana juga buat ini juga banyak rencananya. Iya, pasti banyak target lah setelah Joan Laporta kembali, sesosok orang ini yang bisa membawa Barcelona berjaya gitu kan. Iya. Semoga aja bisa menjadi yang terbaik gitu. Iya. Amin. Apa ya? Kembali dan El Clasico seru lagi kayak dulu kala. Iya betul. Karena kalau misalkan masih pemimpinnya Bartomeu bosan gitu ngeliat Madrid angkat trofi lagi. Aduh. Iya yang habis Barca treble winner 2015 ya. Iya. Udah. Itu janggal sih gue tuh janggal parah gue. Itu janggalnya. Nomor yang ada di bagian lengan kanan bertambah terus kayaknya tuh. Sekarang udah 13 nih. Iya. Bisa aja mungkin musim ini juga jadi 14 gitu kan, bisa aja, nggak tahu. Ngomong-ngomong soal Barcelona, kan tadi kan kita kan sempat membahas tentang Real Madrid nih. Sekarang tuh kalau ngomong-ngomong Real Madrid tuh sekarang lagi mereka tuh lagi ngincer banyak pemain juga. Salah satunya tuh pemain Jerman yang baru direkrut sama Dortmund. Norwegia. Main Norwegia Jerman. ya. Sekarang kan udah menetap di Jerman. Oh, pemain dari Liga Jerman. Iya, dari Liga Jerman maksudnya. Itu adalah Erling Haaland. Madrid. Harga paling worth it berapa kalau buat lu? Kalau menurut lu lah. Bentar. Sebelum harga ke Madridnya, dari dia di tim sebelumnya ke Dortmund, di harga berapa itu? 20 juta. 20 juta. Kalau nggak salah. Ya, 20 juta euro. 20 juta euro tuh berarti setara berapa tuh? Yang pasti belum nyampe triliun ya pasti. Iya sih, belum nyampe. Berapa ya? Jauh dari kata nyampe malah. Iya, karena gini tim biasanya kalau misalkan Pop Perez kan sangat terkenal dengan strategi marketing ya. Harga itu sih bisnismen parah ya. Sama si Pop Perez bisa digocek jadi segini, tapi pemainnya juga jadi bakal mau gitu tuh. Kalau menurut gua Erling Haaland ya 30 atau 35 juga udah cukup sih. Dari 25 sampai 35 juga cukup sih. Iya sih, Opa Perez yang memang pinter kalau soal pemain. Biasanya kalau pemain bagus, tahun sebelum kontrak habis baru direkrut. Kayak Hazard, contohnya kemarin. Hazard contoh nyatanya itu. Pinter-pinter banget deh. Tapi gimana ya? Ngomongin pemain-pemain muda Madrid itu masih belum berkembang lah gitu. Nggak tahu sih gimana sekarang, soalnya kan sepak bola bakal berjalan lagi. Udah bakal direncanakan bakal berjalan lagi ya timnya. Apalagi bulan inilah udah ada. Apalagi La Liga. Maksudnya La Liganya. La Liga ya, tahu gua.
Kapan tuh? Kapan jalannya tuh La Liga? 14 Juni, 13 atau 14 lah. 13 atau 14 Juni? Iya, iya. Ah ya udahlah ditunggu aja La Liga. Liga kebanggaan. Ya, Hiburan tuh. Hiburan banget. kalau masalah Madrid mah ya udahlah jangan dulu lah. Mereka tuh terlalu banyak beli-beli, kalau menurut gua terlalu banyak beli dan tidak mengefektifkan pemain yang sudah dibeli gitu. Kecuali kalau dari yang sektor gelandang sama sektor back ya. Kalau sektor Iya. gelandang sama sektor back, kalau menurut gua mereka sudah mencoba untuk mencari combo-combo gitu kalau menurut gua. Tapi kalau misalkan di sektor serangan kayak justru sektor serangan malah yang mati. Mereka cobanya itu aja. Maju-maju. Serangan juga mati karena striker masih Benzema doang kan ya. Iya. Jadi kayak Masih. kayak siapapun sayapnya wingernya bakal mati karena ya itu lagi strikernya. Enggak seger-seger. Udah mana Benzemanya juga kan kayak kalau menurut gue Benzema tuh kayak sosok yang udah tua lah gitu. Harusnya digusur gitu kan. Bisa lah nanti Iya. nanti mungkin beberapa musim ke depan untuk Haaland yang menggantikan posisi Benzema. Mungkin. Iya, bisa. Itu mah mungkin 2022 lah ya Benzema. Gue udah pensiun. Bisa lah. Iya. Jangan lama-lama Benzema mainnya. Nah, ngomong-ngomong, kita bakal lanjut ke topik berikutnya. Ngomong-ngomong dengan, tadi kan Timi sudah mengeluarkan pendapat di Chelsea ada suara-suara Chelsea. Chelsea. Sekarang kita tapi dengan catatan perlu adaptasi yang tidak mungkin cepat gitu karena adaptasi kan nggak mungkin dalam waktu cepat. Agak mungkin secepat itu. Belum lagi saingan dia Willian sektor kanan. Nah iya benar karena Willian juga kan dimana dia bisa membuat sebuah serangan-serangan yang sangat dahsyat. Chelsea itu, waduh. Beda tipikal sih kalau dari gue. Willian tuh lebihnya ini dia apa tuh pemain yang bisa diajak main counter attack. Kalau Ziyech tuh lebihnya ngebangun serangan. Kalau gue lihat lebih sih gitu. Oh. Kalau dari gue. Lu tahu diri lah Willian mainnya speednya gimana. Lu tahu diri lah. Iya sih sangat ya kita lihat aja karena kan yang tadi lu bilang tuh Tim si Willian kan perpanjangan kontraknya kan sedang dipermasalahkan nih karena dianya juga maunya lama di Chelsea tapi Chelsea tidak menghendaki akan permintaan itu gitu. Kita tinggal kita lihat aja gimana musim depan berjalan gitu kan. Dimana yang dengan seger-segernya pemain Chelsea ini bertarung dengan tim-tim lain. Ya begitu. Nah, kayaknya topik terakhir ya tim. Topik terakhir kita ini masih di Chelsea juga. Chelsea. Timo Werner, striker ya. RB Leipzig. Dia Timo Werner tuh masih pemain muda kan? Masih muda, masih 24 tahun lah. Ya, di Timo Werner ini sangat dikait-kaitkan dengan Liverpool. Ya, tapi sangat disayangkan ketika Liverpool tidak bisa menggait karena masalah uang. Gimana nih? Ada tanggapan nggak, Tim? Werner, kalau tanggapan soal itu, kalau dari gue sih ya, kalau Werner ke Liverpool juga nggak kurang cocok soalnya Liverpool kan tipenya mainnya striker bayangan, sedangkan Werner lebihnya ke finisher mainnya. Iya. Dari gue sendiri. Ini dia Timo Werner. Kalau menurut lo nggak cocok ya? Iya, kalau gue ada kurang kecocokan kalau Liverpool. Kurang. Karena mereka lebih fokus ke sayap sih. Sayapnya yang lebih. Iya. Tapi kalau menurut gue, kalau ini dari opini gue ya. Gimana tuh, bro? Opini gue gini. Sebenarnya ketika Timo Werner masuk ke Liverpool itu dia bakal cocok banget karena setelannya jadi si 3 striker ini mereka kan 2 striker ini kan sangat-sangat cepat nih. Tapi kan kalau misalkan sama Firmino kan jadinya Firmino-nya kan jadi bayangan si 2 sayap ini.
Tapi Yoi. ketika misalkan nanti si Werner bisa ngegantiin Firmino, mereka bakal jadi 3 pemain yang bakal jadi cepat gitu. Dan si wingernya juga nggak bakal kurang kayaknya. Kalau menurut gue jumlah golnya bakal berkurang. Timo Werner juga bakal bisa mengambil posisi sebagai center forward gitu. Tapinya yang sangat disayangkannya itu hanyalah sebuah mimpi buat Liverpool gitu. Karena yang dibilang tadi, Liverpool tidak tertarik karena tidak memiliki finansial lagi. Akhirnya makanya Chelsea yang mengambil tawaran dari Werner gitu. Chelsea merebut segala mimpi Liverpool. Episode pertama kita. Terima kasih. Nama gue Andres Rendo. Gue Timi Arden. Kita pamit undur diri. Di topik. Sampai jumpa di episode lain berikutnya. Siap.